Nah, oke teman-teman, jumpa lagi dengan akun YouTube Game Performance. Nah, jadi kali ini sekarang kita coba mau isi software atau firmware ya di board NO2C. Nah, NO2C ini jadi dia punya cuma 2 channel output. Nah, bisa dilihat ya, ini cuma ada injector 1, injector 2, lalu ignition 1, ignition 2. Nah, ini nanti rencana mau dipakai untuk coil yang tipe dam atau yang dia butuh igniter eksternal. Igniter eksternal ya. Nah, sebelah sini supaya lebih jelas. Nah, kalau untuk igniter eksternal dia nanti outputnya harusnya ground. Makanya ini saya kasih IGBT nih dari output dari resistor yang ini ke gate-nya si IGBT, lalu drainnya ke ground. Nah, nanti yang dapat coil 1 coil 2 bagian tengahnya ini 1 2 ini tengah ini. Nah, jadi ini nanti untuk idle-nya khusus untuk 2 kabel ya teman-teman. Terus ada VVDI atau Vanos, ini fuel pump, injector 1, injector 2. Nah, ini kalau untuk M40 cocok nih teman-teman, mau pakai ini bisa nih. M40 kan dia kan pirate injection ya, dan ignition-nya cuma 1 karena dia masih distributor. Ini kalau pakai ini bisa nih, ini kecil nih, cuma segini. Nah, ini kecil, nanti cuman minusnya ya nanti harus pakai kabel-kabel jumper itu ke konektornya nih. Ini bisa banget ini teman-teman, ini nanti bisa. Nah, terus ini ada launch control, terus ya seperti biasanya TPS, CLT, IAT, lalu VR, lalu ada RPM. Ya paling yang dibutuhin kalau M40 itu sih BMB. Cuman ini kita simulasi aja ya. Nah, ini boardnya kayak gini, simple, kecil, 2 channel output. Ini nanti ada untuk idle yang tipe stepper juga ada. Terus ini untuk VR conditioner, tapi saya lebih suka pakai Hall sih karena dia nanti noise-nya kecil. Nah, terus lanjut kita coba isi si Arduino Meganya ya. Nah, kalau untuk board yang reguler kayak ini NO2C atau V4 biasa itu teman-teman bisa downloadnya dari Speedy Loader. Nah, Speedy Loader tuh kayak gini nih teman-teman. Ini Speedy Loader ya, mana nih? Sorry. Nah, ini Speedy Loader, nanti dibuka. Ini jangan lupa dicolokin dulu. Gini. Oh ya, koneksi internet ya teman-teman, jangan lupa ya koneksi internet. Ini dicolok gini. Nah. Colok. Nah, kalau teman-teman pakai USB CH340, pastikan teman-teman udah install drivernya CH340 driver USB CH340. Kalau teman-teman pakainya yang ini 16U2 kayak gini komunikasinya, teman-teman harus install dulu Arduino IDE karena drivernya si Arduino Mega 2560 ini ada di dalamnya software Arduino IDE. Nah, ini softwarenya ada yang depan sendiri ini tahun ya 2020, 2020, 2021 ini tahun. Nah, yang paling baru ini kalau pengalaman saya ya, jadi ini belum stabil, jadi kadang koneksinya terputus waktu di bawah jalan gitu, dia terputus sendiri teman-teman. Nah, yang paling stabil itu yang ini 2021 bulan 8. Jadi saya akan coba pilih ini, lalu saya pilih portnya kan, refresh. Nah, ini udah masuk ya COM8. Klik, silahkan klik COM8. Softwarenya tadi udah dipilih, klik upload. Nah, ini tunggu sampai 100% teman-teman. Nanti kalau ini pas prosesnya, nah nanti lampunya di sini nyala teman-teman. Lampu TX ini nyala. Tadi kan belum. Ini artinya proses sedang berjalan ya. Ini jangan sampai terlepas USB-nya atau koneksi internetnya terputus. Nanti bisa gagal nanti. Ya saya belum tahu sih, maksudnya dia bisa diulang lagi apa enggak prosesnya. Ya coba. Ya tunggu sampai 100% ya. Nah teman-teman, ini udah sukses ya. Ini artinya udah 100%. Dan ini lampunya TX-nya tadi udah mati. Coba sekarang kalau teman-teman mau download basemap, pilih aja di sini get Basestune. Nah, generic Basestune ini ya generic, tapi kalau teman-teman mau pakai ini tidak menjamin 100% bisa nyala. Makanya saya sendiri jarang bikin Basestune ya, karena ya memang Basestune itu
pada dasarnya cuman untuk isian awal, jadi itu tetap harus disetting lagi mulai dari trigger setting, trigger wheel atau jenisnya, atau engine konstanta atau yang lainnya, itu nanti harus diatur semua. Jadi ya ini untuk memudahkan aja lah. Kalau teman-teman mau pakai, coba ini saya downloadin ini ya, ini download. Nah, terus klik download tune. Nanti otomatis kesimpan di Arduino-nya teman-teman nih. Oh bukan ya, bukan, sorry. Nanti di folder mana ya? Sini aja lah. Saya akan nyimpan projectnya di sini. Nah, ini Tuno Studio Project. Coba saya simpan di sini ya. Arduino Bestune, klik save. Oh, nggak bisa teman-teman. Jadi coba lagi download tune. Harus ke salah satu ke sini berarti. Coba ya, ini NO2C ya. Nah, coba di sini save, mau nggak? Oh, tetap nggak mau ya. Coba yang lainnya. Coba BMB M50 atau ini aja M52 PNP coba. Nah, kalau ini kayaknya mau nih teman-teman. Coba save. Nah, mau ya. Nah, kalau nanti udah di-download itu nanti Bestune-nya ada di folder dokumen. Ini silakan klik close aja sih, mana tadi progress, ini ya progress ya. Nah, ini exit aja nih teman-teman, silakan di exit. Nah, cara koneksinya ke Tuno Studio ini saya akan buka Tuno Studio. Coba tunggu dulu, ini kalau dari laptop nyala nggak dinyalain memang agak lama. Terus open project. Nah, tadi saya simpan di sini ya, NO2C ya, NO2C. Coba klik. Nah, oh ini kebetulan saya udah pernah bikin ini teman-teman. Coba kita klik yes aja ya. Yes itu artinya adalah semua yang kita pernah bikin itu nanti di copy ke Arduino-nya yang baru ya, di copy ke Arduino yang baru. Coba kita klik yes. Kita klik yes, nanti kita lihat tuningannya ya. Saya lupa kalau udah pernah bikin ternyata. Nah, kalau klik kayak gini, kalau muncul kayak gini, klik terus. Oke, pokoknya klik sampai nanti tulisannya online. Nah, ini udah online ya teman-teman ya. Udah online. Coba saya kalibrasi dulu temperaturnya. Udah pernah. Oh, kosong. Nah, kalau temperaturnya ini masih kosong, nanti angkanya di maksimal semua kayak gini teman-teman. Sama semuanya ini masih gerak-gerak. Oke, kita coba lihat Bestune-nya di sini. Nah, ini isinya kayak gini teman-teman. Ini kalau Bestune ini kayak gini ya. Satu silinder. Nah, satu silinder. Nah, sebentar, ini coba saya load tune. Load tune caranya di sini teman-teman. Load tune. Nah, ini load tune yang tadi sudah di-download. Coba kita input ya. Ini ya tadi ya. Coba kita klik open. Nah, yes, coba kita isikan ke sini. Nanti error nggak masalah sih. Karena kan ini untuk percobaan. Nah, kalau muncul kayak gini, setting change that require a power cycle to take effect. Ini teman-teman lepas aja USB-nya. Tunggu dulu sampai dia tulisannya offline. Nah, setelah itu colok lagi. Nanti dia otomatis online dan sudah terkoneksi. Nah, sudah ya, teman-teman ya. Ini sudah ada isinya. Nah, ini sudah ada. Oh, ini belum. Kalau ini pasti belum. Coba kita lihat datanya, pasti berubah nanti. Nah, ini ya 14.7. Nah, ini ya kayak gini. Ini munculnya. Ini basebandnya M50. Nah, kalau untuk NO2C yang penting itu di sini teman-teman, engine konstanta. Nah, ini buat layoutnya ini jangan sampai salah, teman-teman harus cocokkan dengan board yang kalian pakai. Kalau NO2C yang dipilih NO2C ya, klik burn. Nah, setiap kali muncul tulisan setting change that require a power cycle to take effect, pokoknya harus lepas USB, tunggu sampai offline baru dicolok lagi. Nah, colok lagi. Kita tunggu lagi ya kan. Nanti dia connect lagi. Tunggu beberapa saat. Nah,
sudah connect seperti ini, artinya ini sudah ada isinya ya. Nanti kalau kita power ke boardnya ini yang ini 2C nya, nanti ketika di power 12 volt lampu injektor ini akan nyala sekali klap gitu. Coba kita konekkan ya. Nah ini teman-teman, boardnya udah kepasang ya, Arduino nya ini sudah saya kasih power, power supply-nya itu coba saya on. Nanti teman-teman lihat di sini ya, responnya di sini. Nanti lampu merahnya akan nyala teman-teman. Nah nyala ya, itu tandanya bahwa softwarenya sudah terinstall dengan benar. Nah ini harusnya nanti kalau saya kasih sinyal CKP atau CMP itu lampunya akan nyala dia, outputnya akan nyala dia. Coba saya kasih sinyal ya. Nah teman-teman, jadi ini setelah dikasih simulator ya, nah lampunya kelihatan kan nyalanya. Bentar, ini saya matiin dulu. Nah itu ya, tuh ini jadi RPM yang didapatkan dari simulator. Coba kalau RPM nya 0, nah lampunya mati. Coba kita naikkan RPM nya sedikit-sedikit. Nah itu nyala ya, nyala. Nah nyala, lalu kita coba pasang coil. Nah kita pasang coil. Karena coil ini dia dump, jadi satu kakinya di positif, kita ambilkan ke sini ya. Lalu satunya ke IGBT teman-teman. IGBT itu yang ini tadi teman-teman, yang tambahannya. Nah ini agak ngeri nih sebenarnya nih, karena ini nyetrum ya coilnya ya. Kita coba. Nah nyala ya, tik 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 tuh ya, nyala. Yang satunya satunya nyala juga ya teman-teman. Nah satunya nyala juga, kita ambil di sana. Nah, oke, jadi secara keseluruhan ini boardnya sudah jadi karena injektornya keluar sama coilnya keluar. Ini ya. Nah ini sudah jadi, coilnya sudah keluar. Kita tambah RPM nya, nanti coilnya tambah kenceng. Nah ini ya, nah tuh kelihatan ya. Nah kalau sudah nyala, sinyalnya sudah keluar, apinya sudah keluar, teman-teman selanjutnya tinggal setting atau tuning bagian yang terpenting daripada mapnya tadi ya, yang di aplikasi Tuner Studio. Jadi teman-teman tinggal setting apinya, bensinnya, lalu trigger angle-nya, lalu semua parameternya nanti bisa dibikin dari nol. Jadi teman-teman mirip bikin ECU baru. Oke, sekian video dari saya, sampai jumpa lagi di mungkin buat yang lain besok akan saya coba cara ngisinya juga ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.